Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma ma ba'd. Ikhwatal Islam, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak henti-hentinya syiar kita di hari yang mulia ini, di momen yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, syiarnya para khutbah, syiarnya para khatib di mimbar-mimbar Jumat, agar kita senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan takwa berarti meningkatkan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan ma'rifat kita, mengenalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agamanya dengan dalil-dalil yang ada, kemudian kita mengamalkannya. Dan juga kita harus mengenal berbagai macam larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam Al-Qur'anul Karim ataupun larangan yang telah dilarang oleh Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnah beliau. Kita kenal semua larangan tersebut, kita berusaha mempelajarinya agar kita tidak termasuk hamba-hamba Allah yang terjatuh ke dalam larangan tersebut. Maka inilah hakikat dari takwa, mengenal kebenaran dan kita mengamalkannya, dan serta kita mengenal, mempelajari keburukan, larangan-larangan agar kita bisa menjauhinya. Ikhwatal Islam jamaah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, telah jelas bahwasanya kaidah yang disepakati oleh ulama-ulama kita bahwasanya agama Islam adalah agama yang datang yang kemudian berisikan perintah dan larangan, sebagaimana beliau Al-Allamah As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, ad-dinu mabniun 'alal masalihi fi jalbiha wa daril qabaihi, bahwa agama Islam ini adalah agama yang dibangun di atas kemaslahatan-kemaslahatan, baik di dalam perintah-perintahnya maupun di dalam larangan-larangannya. Maka ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an, hendaklah setiap kita meyakini bahwa setiap perintah yang diperintahkan dalam agama Islam tidak lain melainkan adalah perintah yang mengandung maslahah, yang mengandung kebaikan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, semua larangan-larangan yang dilarang dalam agama Islam, pastilah larangan tersebut mengandung keburukan dan kejelekan bagi hamba-hamba Allah. Dan ketahuilah ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa di antara sebesar-besarnya perintah, bahwasanya seagung-agungnya perintah yang diperintahkan dalam agama kita adalah tauhidullah, adalah kita senantiasa mengagungkan, menyendirikan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. Dan lawan dari seagung-agungnya perintah ini adalah kesyirikan, yang mana kesyirikan ini adalah sebesar-besarnya larangan yang dilarang pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mana kesyirikan tersebut menyamakan Allah Subhanahu wa taala dalam hak-haknya dalam ibadah kepadanya. Maka ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an, mungkin terlintas di benak kita, bukankah kita telah menjadi hamba Allah? Bukankah kita telah kemudian mengikrarkan syahadat la ilaha illallah? Bukankah kita telah kemudian mengikrarkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah kemudian tauhid adalah dakwah para anbiya wal mursalin, bahwa tauhid adalah dakwah al-mutakarrirah, bahwa tauhid adalah dakwah yang senantiasa diulang-ulang oleh para ulama kita, bahwa dakwah tauhid adalah dakwah yang seharusnya setiap dari kita mengulang-ulangnya, liahammiyatuhu, karena besarnya kepentingan tauhid tersebut. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dalam surah Dzariyat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah aku ciptakan golongan jin maupun golongan manusia illa liya'budun, melainkan kecuali agar mereka senantiasa beribadah kepadaku. Dan para ulama kita menjelaskan liya'budun ay liwahhidun, makna agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka senantiasa mentauhidkan Allah, agar mereka senantiasa mengesahkan Allah, agar mereka senantiasa mengagungkan hak ifradullah dalam ibadah-ibadah mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dakwah para anbiya wal mursalin dari awalnya sampai akhirnya, bahwa semua dakwah nabi adalah satu, adalah sama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh benar-benar kami Allah Subhanahu wa taala telah mengutus di setiap umat, di setiap bangsa seorang rasul, yang mana tugas mereka, tugas pokok mereka, tugas inti mereka, an i'budullah wajtanibut taghut, adalah agar para manusia kemudian mau menyembah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan agar mereka semua menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inti dakwah para anbiya wal mursalin, inti ajakan dan seruan Islam adalah kemudian agar setiap hamba-hamba Allah mengagungkan tauhid, mengagungkan hak Allah yang paling agung, mengagungkan hak Allah yang paling besar,
Itu agar kita senantiasa mengesahkan Allah dalam semua sendi-sendi ibadah kita. Dan hak ini, hak Allah yang maha besar ini adalah kemudian telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya dari sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, bahwa beliau pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kuntu radifan Nabiy sallallahu alaihi wasallam ala himar, bahwa dahulu Mu'adz pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas sebuah keledai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad? Wahai Mu'adz, apakah kau tahu apakah hak Allah terhadap hamba-hambanya? Wa ma haqqul 'ibad Allah, dan apakah haknya pada hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Mu'adz dengan segala ketawaduannya mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Maka ingatlah wahai Mu'adz, hak Allah di atas hamba-hambanya adalah agar semua hamba-hamba Allah tersebut hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan jangan sampai mereka terjerumus ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala kepada Allah adalah tatkala mereka mau mengagungkan, mereka mau menjalankan tauhid beserta segala konsekuensinya, maka Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka kemudian tidak terjatuh ke dalam kesyirikan dan mereka mau mengagungkan hak Allah, yaitu tauhidullah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan bagaimana kemudian tauhid adalah harga mati seorang hamba agar bisa mendapatkan dukhul ilal jannah, agar bisa mendapatkan tiket mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man laqiyallah la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Barang siapa yang kelak di hari kiamat berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak membawa satupun, tidak membawa sedikit pun dosa-dosa kesyirikan, dakhalal jannah, Allah jamin baginya surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Sebaliknya barang siapa kelak berjumpa Allah Subhanahu wa taala dan dia membawa dosa-dosa kesyirikan, dakhalan nar, maka dia mendapatkan neraka jahanam, wa'iyadu billah. Maka ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka tauhid adalah seagung-agungnya ketaatan, bahwa tauhid adalah pondasi ketaatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tauhid hakikatnya adalah ifradullah bil ibadah, adalah kita mengesahkan Allah dalam ibadah-ibadah kita, wal kufru bi kulli ma yu'badu min dunillahi ta'ala, dan kita mengingkari semua tuhan-tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa li ajlihi khalaqallahu al-jinna wal ins, dan oleh karena inilah tauhid inilah yang kemudian menjadi dasar Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Wa ba'atsan nabiyyin alaihi wassalatu wassalam, dan karena tauhid inilah Allah Subhanahu wa taala mengutus semua nabi-nabinya di atas muka bumi ini. Wa qad wa'adallahu man haqqaqahu bil jannah mahma balagha dhunubu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan barang siapa yang dia merealisasikan, mewujudkan tauhid dalam dirinya, dalam keimanannya, Allah janjikan dengan surga kelak. Bagaimanapun dosanya dia, seberapa besar pun dosanya dia, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara pesan dan wasiat para ulama kita adalah tatkala tauhid mulai dijauhi, tatkala pembahasan tauhid mulai ditinggalkan, tatkala dakwah dan seruan kepada tauhid telah dijauhi,
maka akan muncul fenomena-fenomena kesyirikan, akan muncul banyak perdukunan, akan muncul banyak sihir-sihir, akan muncul fenomena tanjim, akan muncul fenomena di mana kemudian manusia lebih percaya terhadap ramalan-ramalan, terhadap zodiak-zodiak yang mereka baca, ketimbang mereka percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat Tuhan yang mengatur semua urusan mereka. Inilah kemudian fenomena di mana ketika manusia mulai menjauhi, meninggalkan dakwah tauhid, mulai meninggalkan seruan untuk mengajak manusia terhadap tauhid, meninggalkan kemudian semangat mereka mengajak manusia hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, hanya percaya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengetahui hal-hal yang gaib, mempercayai, meyakini, mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mengatur semua urusan hamba-hambanya. Inilah di antara fenomena tatkala kemudian tauhid ditinggalkan, tatkala tauhid dijauhi, maka ibadallah rahimani wa rahimakumullah jami'an, hendaklah kita semangat untuk senantiasa mengkaji tentang tauhid, untuk kita senantiasa mengkaji tentang makna la ilaha illallah, mengkaji makna la ilaha illallah, memahami, mendalami makna dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada satupun Tuhan yang hak, yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala tauhid telah tertancap kuat di sebuah negeri, Allah akan bukakan keberkahan-keberkahan, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan bagi penduduknya. Dan sebaliknya seorang hamba di mana dia meninggalkan tauhid, di mana sebuah negara, sebuah negeri meninggalkan dakwah tauhid, maka Allah akan tutup pintu-pintu kebaikan bagi mereka, wal iyadu billah. Qad qultu ma qultu in sawaban faminallah wa in khata'an famin nafsi wa syaitan wa astaghfirullah innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ikhwatal Islam, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari khutbah yang pertama, setidaknya ada beberapa poin-poin penting yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, fadlut tauhid wa annahu a'damu asbabi dukhulil jannah wan najah minan nar wa annahu syartun lidukhulil jannah. Poin yang pertama adalah kita harus mengetahui ternyata tauhid memiliki keutamaan yang begitu besar, dan kita mengetahui tauhid memiliki keutamaan yang begitu agung, dan kita mengetahui bahwasanya tauhid adalah sebab terbesar yang memasukkan hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan keselamatan dari api neraka, dan bahwasanya tauhid adalah syarat sah seorang hamba agar bisa memasuki surganya kelak. Dan juga di antara faedah-faedah dari khutbah yang pertama adalah annahul ghayah min khalqil jinni wal ins, bahwasanya tauhid mengesahkan Allah dalam semua ibadah kita adalah tujuan utama, tujuan pokok kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Wali ajlihi bu'itsar rusul alaihi wassalatu wassalam. Dan bahwasanya tauhid adalah kemudian alasan yang paling mendasar Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya agar mereka mengajarkan, membimbing manusia untuk senantiasa berpegang teguh dengan tauhid, agar mereka juga senantiasa kemudian mendakwahkan dakwah tauhid ini. Dan juga di antara faedah dari khutbah yang pertama adalah kemudian tatkala sebuah negeri, sebuah kaum masyarakat mulai jauh dengan dakwah tauhid, mulai kemudian meninggalkan dakwah tauhid, meninggalkan pengajaran-pengajaran, pengajian-pengajian, majelis-majelis ilmu yang diajarkan di dalamnya hak Allah yang paling besar ini, diajarkan di dalamnya kemudian makna dari ibadah, diajarkan di dalamnya tentang bagaimana kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah kemudian akan berikan hukuman di mana akan tersebar di kaum tersebut, di masyarakat tersebut, fenomena-fenomena kesyirikan, akan banyak perdukunan, akan banyak sihir, akan banyak kemudian manusia lebih percaya kepada kemudian jimat-jimat mereka, percaya kepada kemudian apa yang mereka yakini dari tanjim, apa yang mereka yakini dari kemudian konsep mereka mempercayai ramalan-ramalan, zodiak-zodiak, perbintangan
Yang semua hal tersebut adalah noda-noda yang menodai ikhlasnya tauhidnya seorang hamba. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin, Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma wafiqhum lima tuhibbu wa tardu ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.